Mungkin kalau hanya lebar nanti saya panggilkan Pak Excel Selaban untuk mengulas isi buku ini apa saja sih, mungkin waktu dan tempatnya sampai silakan 15 menit. Ini pekerjaan platform yang bulan tahun depan bulan 6 Juni ILO akan mulai dibicarakan pengaturan. Ini nanti akan ada kemungkinan konvensi internasional yang menjadi rujukan internasional. Tapi itu terlalu lama untuk kita tunggu. Penderitaan sudah terjadi. Hari ini pasti akan ada yang jatuh dari sepeda motor, tidak dapat gaji, tidak dapat penumpang, karena bisa. Jadi saya mengatakan nanti di akhir prosedur saya berbicara ada 5 proposisi di Indonesia. Jadi keliling platform ini tidak mau masuk APindo atau asosiasi pengusaha karena mereka bilang kami bukan pengusaha, kami penyedia IT. Jadi mendaftarnya ke Menkominfo, bukan kementerian yang mengurusi ekonomi. Kami hanya mediator. Semua orang bisa mediator, tidak harus pengusaha. Jadi kalau saya memediasi antara penjual dan pembeli, seperti kita TikTok kan memediasi kita untuk menjual barang. Terdapat 20 gap regulasi yang membuat perlindungan kerja tidak memadai kepada platform ini. 20 itu terlalu banyak, tapi saya ambil 5 yang paling utama sih. Kenapa bisa interact 15% tapi survive? Nah gitu kan. Jadi ini kacau. Jadi ini seperti pasar bebas, bahwa pemerintah tidak ada, pengusaha bikin aturan main sendiri. Jadi hubungan jam kerjanya jadi susah. Ini harus diatur. Di internasional diatur dari mulai dia mendapat order. Kalau order tempat sana 20 menit, langsung dihitung 40 menit. Karena pulang pergi kan. Nah, jadi di situ jam kerja juga mulai dibuka aplikasi. Berapa jam kerjanya? Karena sekarang ojek-ojek ini ada juga teman-teman saya di sekolah ojek, Gardenan juga akan ceritakan, BPJS juga akan bisa cerita-cerita bagaimana kita lebih rekrut. Karena rata-rata mereka kerja 12 jam, rata-rata ya. Dan kalian tahu kan pendapatan motor-motor itu hanya 50 ke 100 ribu bersih per hari. Bagaimana mau hidup layak? Karena kelas menengah Indonesia menurun gara-gara itulah 100 ribu per hari maksimum dapat bersih. Iya kalau dia motor sendiri, kalau dia motor sewa, dia harus bayar cicilan. Nah, kemudian upah minimum gimana? Kemarin anggota DPR RI di televisi bilang kasih upah minimum. Itu kan terlalu heroik. Karena bekerja itu banyak yang kerja ada sampingan, kerja 2 jam. Banyak teman-teman saya buruh pabrik kerja setelah itu sebelum tidur dia kerja 2 jam. Masa dia dapat double upah minimum? Jadi harus fair juga kan. Ada perempuan banyak, suami bekerja, anak-anak ke sekolah, dia langsung ngojek 2 jam. Dia senang. Kenapa kamu suka proyek? Saya tanya wawancara di sini. Karena saya pertama kali ini independen secara keuangan terhadap suami. Dia bangga memiliki pekerjaan karena tidak selalu minta dari suami. Jadi tidak semua buruk soal platform ini. 4,5 juta sekarang motor ya sama driver ya. Coba kalau nggak ada platform, gimana mereka cari kerja? Jadi kontribusinya juga besar, walaupun defisit hubungan apanya. Kemudian jaminan sosialnya gimana? Dibayar, siapa yang bayar? Orang dia kerja ke 3 aplikasi kok 2 aplikasi. Siapa yang bayar? Kadang-kadang hari ini saya banyak menggunakan ojek. Terus malam 2 jam terakhir ada daerah-daerah tertentu yang suka Grab. Saya kerja untuk Grab. Terus siapa yang bayar? Jaminan sosialnya. Terus saya besok sudah invite. Jadi ini harus diselesaikan. Tapi bisa diselesaikan karena sistem mencatat berapa jam aku kerja di Gojek 1 bulan. Ketahuan berapa jam. Jadi kalau misalnya 100%, saya 40% ke Gojek saya 40% dong upah minimum saya sama jaminan sosial saya. Jadi gampang sebenarnya, asal ada niatan untuk mengatur. Kemudian
transparansi sistem algoritma. Siapa yang tahu bahwa jarak dari sini ke Blok M 7,5 km? Itu kan tarik lurus, bukan belok-belok. Itu Google kan. Jadi siapa yang tahu bahwa itu 8,5 km? Nah, jadi mereka dibayar sesuai dengan tarifnya jalur direct. Nah, ini dirugikan karena bensin kan harus dibayar sama waktunya. Kemudian adalah sistem pengawasan kerja. Bagaimana mungkin pengawasan kerja tenaga kerja mengawasi mereka sementara pabrik pun tidak bisa diawasi secara keseluruhan? Tak mungkin kan? Jumlah pengawas kan kecil. Jadi ini juga tantangan. Ada 20, tapi inilah kira-kira yang paling besar. Kalau kita selesaikan ini, yang lainnya juga pertimbangan. Next. Akibatnya mana? Diperkirakan 4,5 juta driver mengalami eksploitasi kerja. Terjadi kemiskinan struktural akibat kebijakan yang tidak berpihak. Misalnya pemerintah kenapa memilih itu angka 20%? Kenapa nggak pilih 10%? Menurut Singapura 15% atau menurut Korea 5,5%. Kenapa kita langsung yang paling tertinggi di Asia? Berarti kita nggak Pancasilais, tidak adil, kira-kira begitulah. Kemudian terjadi defisit kerja layak karena tidak ada lagi yang layak bekerja yang di kampung. Potensi terjadinya kerawanan sosial politik karena mereka terhubung ke satu aplikasi, satu pesan. Kemarin kan demo kan dipaksa, semua harus kumpul. Ini demo terakhir. Dan nanti akan ceritakan itu bagaimana mobilisasi massa. Karena di bawahnya data itu. Data ini gabungan angkatan darat demo komunitas ojek se-Indonesia. Jadi mereka bisa kumpulkan orang satu tempat dengan pesan tersambung dan dilarang tolong diawasi jangan ada yang mengantar penumpang dan mengantar barang. Kumpul solusi. Kalau tidak berkhianat. Jadi kumpul solusi. Dalam sekejap tanpa biaya demo bisa berapa ratus ribu. Perusahaan bisa dilumpuhkan satu-satu kota dengan cara yang seperti itu. Nah, next. Implikasi terhadap BPJS. Nah, di akhir karena memang sudah tidak mereka mitra itu sama dengan pengusaha. Jadi pengusaha dia hanya boleh diwajibkan dua jaminan sosialnya, artian kecelakaan kerja dan bayar sendiri. Dia bukan penerima upah. Kan syarat bekerja kan ada 3 syarat seorang pekerja. Ada perintah, ada pekerja, ada upah. Gojek ini ada pekerja, ada perintah, upah nggak ada karena upah dari penumpang. Jadi akhirnya Kemenaker juga memutuskan mereka bukan pekerja. Kalau bukan pekerja, ada harus bayar dirinya sendiri. Sehingga dari sekarang angka lihat sampai Mei tahun ini yang baik itu dari itu ada 206.000 apa berapa itu berapa persen? Nggak sampai 10%. Kemudian Gojek 196.000, Grab 7.600, Shopee 22.630. Hanya tidak terdaftar. Bukan platform yang bayar ya, driver yang bayar. Walaupun sudah ada MOU antara BPJS dengan mereka, tapi kan kalau dilanggar MOU tidak ada sanksi hukum. Dan kalau pekerja nggak bayar, Gojek tidak bisa membayar memaksa mereka untuk membayar karena itu hak. Jadi akhirnya karena dia memiliki hak ini jadi pilihan bebas, ya kalau ada uang mereka bayar, kalau nggak ada uang nggak bayar atau lupa nanti BPJS denda lagi daripada didenda. Ya udah, angka BPJS kesehatan saya nggak tahu karena gini, agak susah menghitung kepesertaan BPJS kesehatan karena dia masuk ke istrinya atau dia masih kerja di perusahaan terus dari BPJS kesehatannya. Jadi langka. Jadi data di sini perlu diverifikasi untuk BPJS kesehatan itu belum ada angka resmi berapa Gojek atau platform yang sudah masuk pesertaan mereka. Next. Nah, inilah yang terakhir. Apa solusi untuk Indonesia? Pertama, saya mengusulkan kita perlu satu regulasi khusus. Jangan digabungkan dengan undang-undang kerja yang ada. Karena memang ini unik, nggak bisa kita samakan. Ya. Di sini yang kalau di kerja kan
umur pensiun kan ada. Ini 60 tahun pun bisa mendaftar, 70 tahun pun yang penting sehat bisa mendaftar. Jadi nggak bisa undang-undang tenaga kerja. Kemudian jam kerja suka-suka hati. Kalau saya mau 1 jam per hari, nggak ada sanksi. Jadi itu nggak diatur undang-undang tenaga kerja konvensional. Terlalu rumit kita paksakan. Saya mau satu regulasi tersendiri aja. Dan kita harus mendefinisikan, karena pekerja platform itu tidak hanya yang location base ya. Location base itu Grab yang di kerja di lokasi, tapi ada web base kerja di rumah. Jadi TikTok, jual tas, jual parfum. Ada orang yang hidup sekarang berjuta-juta karena kerja di rumah, remote worker. Nah, itu harus ada definisi supaya mengetahui cakupannya siapa. Kemudian yang kedua, apa definisinya untuk apa ini? Untuk pekerja platform ini? Kalau saya lihat yang paling ada mungkin adalah istilah definisi yang dibuat statistik. Mereka adalah pekerja, bukan bintang, tapi pekerja bintang. Kalau sekarang kan kontrak independen, kontraktor independen. Saya mau nanti mereka bekerja independen. Jadi semua orang bisa bekerja dengan suatu pabrik atau perusahaan platform, tapi memiliki kontrak kerja, perjanjian kerja. Tidak boleh saya lamar langsung saya disetujui, tapi tidak ada kontrak kerja mengenai hak saya. Dan kontrak kerja itu harus disiapkan pemerintah, apa aja batasan-batasannya. Kemudian ada regulasi khusus menyebutkan harus ada setiap orang memiliki, walaupun dia kerja di multi-macam, harus memiliki kontrak kerja di masing-masing negara yang berbeda. Yang regulasinya itu aturan cara perjanjian itu diatur oleh Kementerian. Next. Nah, syarat perjanjian kerja ini sebenarnya di Undang-Undang Menteri sudah ada, kan? Kedua belah pihak sah, kemampuan kecaparan melakukan pekerjaan, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum. Jadi tidak ada alasan untuk Indonesia tidak bisa bikin perjanjian kerja dengan platform karena Undang-Undang 13 existing pun memberikan jaminan. Cuma Indonesia memilih tidak perlu pakai perjanjian kerja. Jadi ada, kalau kalian lihat, kalau coba masuk dari Grab, mendaftar, nanti ada perjanjian yang dibikin sendiri oleh Grab 30 halaman. Kan nggak mungkin, biasanya kita kan langsung scroll ke bawah, langsung yes, kan nggak mungkin lah kalau kita baca satu-satu perangkat kita mau kerja langsung. Jadi nggak penting kita isinya itu semua, langsung ke halaman terakhir aja yes. Jadi masukkan KTP, langsung kita udah langsung main kerja. Nah itu nggak boleh, itu kan ada dibikin perusahaan sendiri kan suka-suka aja biasanya. Ada haknya perusahaan kan, bisa suspend, bisa menunggu begitu sekarang. Nah kemudian next, sudah mau habis ini. Proposisinya gini, sederhana aja. Kan perusahaan aplikasi menolak kerja di berbagai perusahaan, masa karyawan siapa dia nanti? Dia tukang rumah pagi-pagi, besok sore-sore dia masa karyawan kami? Nah, saya tadi, seseorang yang bekerja 40 jam dalam seminggu, dia otomatis bekerja dari platform 40 jam seminggu. Itu menghitungnya itu gampang karena itu terukur di algoritma. Nah mereka yang kerja sampingan atau desain, karena di Indonesia ini banyak juga pekerja Grab tidak butuh uang ya, dia suka komunitas, banyak isu politik. Ini jangan disamakan dong. Jadi mereka digaji sesuai jam yang mereka habiskan. Kalau mereka kerja 2 jam, dibayar 2 jam, yang perhitungannya dengan kalkulasi upah minimum. Jadi 5 juta bagi 40 jam bagi 2 jam itulah kira-kira. Jaminan sosialnya juga begitu. Kalau 40 jam semua ditanggung oleh perusahaan.
platform. Tapi di luar dari itu, 3 perusahaan share. Kalau dia memang hanya sama kerja perusahaan platform hanya membayar sesuai dengan jam kerja. Kalau dia kerja 10 jam dalam seminggu, nggak ada juga kan platform membayar dia sebulan. Nggak ada. Kita jangan terlalu memberi mudah membela bumi. Itu namanya apa? Aktivis yang romantis. Ya, jadi Nelson Mandela mengingatkan kepada saya waktu saya kunjungi, dia bilang untuk menjadi pejuang Anda harus menjadi 2 hal. Jangan jadi pejuang yang romantis dan illusionis. Delusi seorang orang itu terjadi kalau dia tidak terjadi. Dan bagi kita dia membela orang miskin. Saking dia bilang apa pun, kalian idenya pakai ilusi dan terlalu romantis. Sampai kita memusuhi semua orang di luar komunitas kita. Serikat Buruh kan banyak kali benci dengan kapitalis kan? Tidak mungkin berubah. Buruh kalau kau selalu benci kapitalis dan pemerintah yang pro kapitalis, karena dia kemarin sosial dialog kan kita buruh. Lagi tidak bisa melakukan revolusi. Nah, next, jadi kemudian yang freelancer ini setidaknya dilindungi oleh 5 hak jam kerjanya, penghasilan itu layaknya berapa diputuskan, jaminan sosialnya bagaimana, apakah langsung sudah semua BPJS kesehatan, terus ada jenjang 5, apakah progresif, itu harus diatur. Kemudian serikat dan berundingnya di mana? Jangan sekarang bisa mendaftar serikat buruh tapi tidak bisa berunding. Jadi tidak ada gunanya serikat. Kemudian K3-nya di mana? Dan permasalahan itu. Kemudian yang lain-lainnya itu adalah jam kerja ditetapkan, ada perjanjian kerja, ada 5 komponen dasar, dan platform harus memberikan daftar pekerjaan ke MMI karena supaya begitu rasio. Karena penduduk Jakarta itu tetap, tapi yang driver tambah terus setiap hari, sehingga pendapatan itu terlalu tinggi antara rasio konsumen dengan motor. Dulu awal-awalnya kan banyak uang, tapi karena semua mendaftar dari driver, sekarang terjadi hukum ekonomi di mana penawaran terlalu tinggi, terlalu banyak sehingga harga turun. Nah, kemudian ada slip gaji yang diberikan platform kepada pekerja setiap bulan. Kan gini dibilang 20% potongan, padahal sebenarnya 30%. Iya, kalau coba kalian naik motor, langsung hitung-hitung. 20% juga 20%, kadang 25%, kadang 22%. Jadi ini 2% aja. Mereka ambil potong bank, mereka juga kaya. Saya mau untuk itu sederhana aja ya. Satu orang driver motor rata-rata mendapatkan penghasilan motor 200.000. 20% berarti berapa? 40.000 ke pemilik aplikasi per hari. 40 kali 30 hari, 1.200.000. Kenapa 18.000 anak motor 1.800 tidak supaya punya sekali kerja? Dia kan 1.200.000 dapatnya. Kenapa membayar 16.800? Tidak mampu. Kan sangat susah. 120.000 sebenarnya ini kalau didedikasikan aja 5%, khusus untuk BPJS sudah selesai masalah ini. Sudah selesai masalah. Nah, tapi mereka nggak mau kasih karena dia itu kan bukan karyawan kami tahu kenapa begitu. Jadi ini buat sekarang kami. Jadi tidak ada masalahnya kita ngasih BPJS dan upah minimum yang dibikin dengan yang dibayar oleh konsumen dalam aplikasi PIN. Struktur aplikasi itu jelas omongannya itu. Jadi seragam, perbaikan motor, gaji harusnya ada dong, jaminan sosial, bonus atau apa. THR gampang lah, THR kan paling gagal.
gara-gara salah ngomong menteri. Seharusnya di THR pas dikasih uang THR langsung aja ditebus untuk 1 bulan terakhir THR, dinaikkan rate, naikkan fee. Nah, penghasilan THR dulu dalam 1 bulan. Jadi sama uangnya pengusaha. Nah, kemudian pengawas bekerjasama dengan tripartit lainnya dalam transparansi IT algoritma. Misalnya gini, kalau saya disuspend, kan gini, kalau makanya kalau jangan sering cancel ya, kasihan kan? Cancel itu dia dihukum 2 kali di cancel, dia 2 jam tidak dapat pengumuman. Karena ketika diprotes, Pak, kenapa saya disuspend? Saya tidak tahu, karena yang disuspend itu mesin algoritma. Manusia tidak terlibat, apa bisa intelijen? Karena di situ tidak ada pemilihan, semuanya di mesin yang memilih. Jadi kalau kamu good boy ketika semua kopi presiden, mana kopi presiden, kau angkat langsung kau berminta. Sekali 2 kali kau dicek, penumpang langsung kau hancur lagi hidupmu hari ini. Kau diistirahatkan 2 jam. Kau reject lagi sekali lagi, istirahatkan kau 1 hari itu, karena algoritma memilih driver yang baik-baik. Makanya gini, udah kita lihat di situ Grab nunggu, kita pesan, kita pikir itu yang datang ke kita kan, di bawah pos yang mencatat, ternyata datang bagian jauh, jadi 10 menit lagi. Kenapa nggak itu? Iya benar. Karena itu pemangkas, dihukum dia. Jadi kasih sanksi. Next. Nah, jadi di sini Singapura, ini baru saya masukkan bulan lalu ini, Agustus. Mereka itu memutuskan, Singapura ya, bukan negara Pancasila, negara kapitalis itu ini. Mereka memutuskan tentang pekerja. Kita kalau mau Indonesia bikin undang-undang adalah fotokopi aja langsung, tinggal ambil yang bagus-bagusnya, lalu kita bikin. Langsung lagi bikin asam gitu. Karena definisinya sudah dibuat bahwa individu, definisi adalah individu yang memiliki kebenaran baik tertulis maupun tidak tertulis, kerja platform itu bekerja. Jadi pelaku itu jadi kalau pelaku itu untuk kepada kerja platform dan ada perintah, dia bekerja. Dia bukan bekerja dari mitra bebas. Kalau dia bisa menolak, ini kan project menolak dulu, tapi tidak bebas. Kemudian perjanjian harus ada dengan ada namanya manfaat yang diperoleh dari pemilik platform. Dan platform ini yang di sana itu hanya platform bekerja di Singapura. Kalau di Eropa itu soalnya platform itu lintas sedikit sudah negara lain. Jadi di sana ada European Union Agreement. Kalau di Indonesia kan kita tak perlu mengantar penumpang ke Indonesia kan, pasti di over juga. Nah, next. Nah, jadi di India, kalian India berseberangan dengan Singapura. India itu seperti Indonesia. Dia menganggap pekerja itu dua hubungan kerja, jadi tidak perlu dilindungi oleh pemilik aplikasi. India ini. Next, India ya. Saya takut Indonesia memilih jalur India karena sama-sama penduduk besar. Singapura jangan ditiru kan, dia kaya kecil penduduknya kan selalu begitu. Jadi kita memilih India aja, yang kebetulan sudah sama sekarang aturannya. Cuma di India itu ada yang harusnya jaminan sosialnya dibayar platform dan pemerintah pusat, karena kan sistem federal ya. Nah, aku tanya kemarin mereka, udah jalan nggak? Ada masalah, apa itu? Kan 2% dari pendapatan platform harus diberikan ke jaminan sosial. Nah, ketika tidak begitu, dari mana 2% ini? Platform bingung, karena bisnis mereka internasional. Dari mana menghitungnya ini? Akhirnya gara-gara bisa menghitung ini dan platform menyembunyikan juga bisnisnya kan.
persaingan. Akhirnya nggak jalan. Undang-undang menetapkan 2%, tapi daftar perhitungan 2% dari revenue pelaku susah ditetapkan karena ada katanya tentang di utang internasional yang dibayar pemerintah. Itu cara mereka untuk mencegah jangan ada perhitungan 2%. Nah, maksud saya jangan sampai nanti, karena ini kan seharusnya Dirjen mau datang ke sini lalu agak ternyata minta maaf karena mereka sekarang didesak oleh pemerintahan transisi, ini harus ada di rejim yang baru, ada regulasi. Jadi mereka sedang sekarang persiapkan ini. Hati-hati kawan-kawan, jangan seperti Indonesia meniru cara India, bikin rumit hanya terjadi. Jadi harus kita tiru aja Singapura yang dekat. Bedanya di Singapura tidak ada ojek mengantar penumpang, dilarang kan? Indonesia pun sebenarnya ojek bukan penumpang, bukan alat angkutan penumpang, bukan diskresi. Gara-gara kita kemarin COVID dan segala macam. Jadi di Singapura itu hanya boleh antar delivery food sama mobil, tidak ada motor antar kita antar penumpang. Tidak ada bedanya. Tapi semuanya saya lihat saya baca undang-undang Singapura itu bukan permen ya, BIM law itu cocok kita pakai. Karena menurut mereka mengikuti rekomendasi ILO nomor 198. Apa disebutkan? Dari mana kita tahu ada hubungan kerja terjadi? Ada 3. Pertama, bila seseorang berada atau di bawah substitut, ada atas, ada bawah, artinya ada perintah. Itu berarti kau bekerja. Itu satu. Kemudian yang kedua apa? Bila kau diawasi bekerja, kontrol baik sama else, kau adalah kemungkinan bekerja. Yang ketiga, bila kehidupan tergantung daripada pekerjaan, bila penghasilanmu semuanya tergantung dari itu kau bekerja. Jadi 3 parameter ini yang dibuat Singapura membuat mereka undang-undang baru yang membuat status pekerja platform itu bukan mitra dari pekerja biasa. Kira-kira demikian. Jadi setelah saya ini forum bebas, tapi ada dulu pembicara utama sekali itu nanti akan dijelaskan. Ada Layanan, ada BPJS. Kalian ngomong aja proposisinya gimana kira-kira? Atau apakah tambahan apakah relevan? Karena itulah isi buku ini. Jangan menceritakan buku yang baru. Ya, proposisi saya ini relevan dan masuk akal. Demikian Pak Sedia, terima kasih. Ada 15 solusi, sekitar 10 solusi untuk platform ini yang diantaranya memang harus ada undang-undang dan jangan sampai ikut-ikutan ini. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa serikat, ada BPJS Ketenagakerjaan dan Garda yang bisa mengungkapkan isi pikirannya soal apa yang tadi disampaikan oleh tadi. Dan mungkin saya akan mulai dari Garda dulu kali ya. Yang kemarin yang saya udah lalu itu sudah mengatakan si demo itu seperti apa sih sebenarnya? Akan disuarakan seperti apa? Dan kemudian akan berlanjut ke Pak Diding, Pak Zuhur, Garda dari apa yang sudah ditawarkan oleh kami itu. Apa sih yang harus ditambahkan atau sudah cukup waktu belum? Nah yang terakhir nanti dari BPJS Ketenagakerjaan Bapak Indra dan seperti itu. Ini dari Pak Garda dulu, dari Pak Awi. Awal kita demo di 2017 dan saya juga sedikit klarifikasi bahwa untuk demo yang kemarin itu pergerakannya bukan Garda. Ada dari teman-teman dari Garda yang lain, tapi kita tetap berkontribusi dan berperan serta dalam demo tersebut. Cara-cara yang kita gunakan pada saat demo juga sama seperti pada demo istana yang kedua yang kita sempat diterima oleh Pak Presiden Jokowi. Kurang lebihnya sama sih, kita butuhnya kesolidan, kekompakan, dan sebelum pergerakan itu koordinasi kita yang lama.
untuk menyatukan visi dan misi dan menentukan tanggalnya itu kan juga bukan hanya 1 hari atau 2 hari. Jadi memang pada saat yang pertama, yang kedua, demonstrasi kedua itu memang maksimal sekali. Dan yang kemarin juga kita salut, apresiasi buat teman-teman yang udah bisa hadir sama-sama untuk datang ke giat tersebut gitu. Dan apa yang selama itu apa sudah ada suarakan sebenarnya ya, kalau untuk kami sendiri dari Garda Indonesia, kita tetap untuk saat ini ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita berharap di pemerintahan yang baru di setelah Pilpres ini, kita berharap sih Bapak Presiden terpilih yang baru ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ini tadi disampaikan juga dari Pak Rekson, ternyata sepertinya di pemerintahan transisi ini sudah persiapan untuk membuat undang-undang ya Pak, atau peraturan yang berfungsi untuk pekerja platform. Dan kita pun dari Garda Indonesia sebagai organisasinya pengemudi roda 2, kita pun sudah berdiskusi terakhir kali sama Pak Rosan Roslani yang sekarang kebetulan Menteri Investasi. Kami berdiskusi sebelum beliau menjadi menteri, dan gagasan dari pemerintah yang akan datang, Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, TKN itu kan akan ditransisi menjadi GSN. Beliau sampaikan kan, kebetulan ketuanya Pak Rosan. GSN ini kan yaitu Gerakan Solidaritas Nasional. Di situ mereka ingin berpikir solutif buat ini, dan Pak Prabowo juga sepertinya ada keinginan memang sangat membantu teman-teman di platform ojek online seperti itu. Jadi kebetulan kita juga sudah berdiskusi sama beliau, kita sampaikan hal-hal terkait apapun yang menjadi kendala kita yang seperti sudah dijabarkan di bukunya Pak Rekson, nggak jauh beda seperti itu sama. Ya mungkin ada hal-hal yang memang harus diambil tindakan, karena ini kita sudah dari tahun 2010 platform ojek online digital itu sudah ada dari Gojek, dari Uber juga sudah ada untuk roda 4-nya sampai sekarang, sampai 2024 hampir 14 tahun tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah. Walaupun ada peraturan menteri dan semuanya itu masih belum relevan lah buat kita gitu. Dan yang pasti sekarang perusahaan aplikasi itu Pak, mohon maaf Pak, menambahkan itu bukan 20 atau 25% Pak, sampai 35% Pak kejadian teman-teman. Itu disampaikan juga dari teman-teman Garda yang terakhir Raikun bilang online news, itu ada hitungan sampai berkisar rata-rata 30-35%. Jadi sangat menekan sekali pendapatan kita. Yang sudah kecil jadi semakin kecil Pak. Argonya yang sudah diturunkan dipotong lagi. Jadi teman-teman juga merasakan di sini ya kan, apa itu fakta yang terjadi, kurang lebih sih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Eko. Oh ya, saya mau nanya, kalau tadi kan ada sejumlah usulan ada di saya sendiri kan, caranya harus ada undang-undang khusus untuk platform itu. Kalau tanggapannya seperti undang-undang khusus atau tidak? Kalau dari Garda sih sangat mendukung undang-undang khusus, karena sampai sekarang yang sudah kita ajukan 2 kali di Prolegnas 2019 dan 2020 di Komisi 5 itu sampai sekarang belum berjalan untuk revisi Undang-Undang Nomor 22. Tapi sih bagi kita karena memang di sini ada istilah baru untuk pekerja platform, saya rasa sih harus ada undang-undang baru atau undang-undang khusus ya untuk kita bekerja. Oh nggak bisa. Memang harus ada undang-undang khusus sih, saya rasa gitu. Saya sangat setuju sekali nih ada usul-usulan. Terus kita juga kan sebelumnya juga pernah ide juga sama banyak masukan yang kita dapat di situ. Beliau sangat perhatian sekali sama teman-teman dan sampai jadi buat buku ini ya kita rasa sebagai penghargaan yang besar lah buat Bapak. Oke, terima kasih Pak Wil. Tepuk tangan dong. Pak Wil bilangnya masuk undang-undang khusus tentang pekerja platform. Nah, saya mau nanya nih ke Pak Didi dulu nih, tanggapannya Pak terhadap apa sih yang sudah diusulkan oleh Pak Rekson sendiri, dan apakah benar
ada 20 gap regulasi untuk Pak Purwokerto. Nah tetapi namanya emak dan bapak itu kan orang tua kita, jadinya harus hidup. Gimana harus hidupnya? Nah ini saya ini pemikiran cerdas dari Bang Rekso ini. Kerangka berpikirnya ini luar biasa nih dalam buku ini tadi dalam penjelasan Bang Rekso. Jadinya Bang Rekso membuat suatu membuat surat usulan dalam perlindungan kerja jaminan transportasi luar biasa. Dan kalau terkait mengenai regulasi itu yang ada 20 regulasi. Ada 20 regulasi. Sebenarnya ini hanya politik will dari pemerintah kalau menurut saya. Dan stakeholder yang ada seperti serikat buruhnya juga mewakili pekerja di bareng untuk menciptakan suatu regulasi yang memang satu untuk mengcover sementara dulu, yang kedua permanen. Sebenarnya nggak rumit-rumit amat ini, nggak rumit-rumit amat. Orang Singapura aja cepet kok, masa kita enggak, ya kan? Nah permasalahan di kita ini kan hanya kepentingan politik atau kepentingan pemilik platform yang memang ada tarik benang lurus dengan kekuasaan. Nah di situ ada distribusi, nah nanti ya saya distribusi apa itu sampai. Kalau kita berbicara kepentingan bangsa dan negara, ini cuma urusan 5 menit, Mbak. Urusan 5 menit. Gimana nanti dengan pendapat di DPR besoknya, lusanya sudah jadi peraturan. Ini sederhana kok. Jadinya, tapi karena kepentingan beberapa banyak kepentingan, Bang Rekso ini membuat suatu kerangka berpikir begini. Tapi karena yang begini Bang Rekso, jadinya pemikirannya terpakai, bagus ini dari Bang Rekso. Itu. Jadinya kalau bagi kami sebenarnya memang ada kesulitan dari pertama di KSPI juga itu membentuk federasi transportasi, tapi bentuk juga. Jadinya saya diskusi dulu dan Bung Iswan juga, Bung Iswan ini kalau kita seperti ini ya kita hanya bermain-main di kolam aja yang menurut kita ini danau atau laut gitu. Ini tapi yang memang harus kita lalui itu untuk itu. Nah waktu kita juga berbicara dengan teman-teman ojol juga yang bergabung di KSPI juga, ya memang cair nggak betul karena satu kepentingannya itu satu ekonomi, nggak bisa. Tadi Bang Rekso juga berbicara tadi kan bagaimana di titik nol ini kan seimbang. Kita kan pengennya seimbang bukan jomplang. Nah sekarang yang diuntungkan kan pemilik platform. Nah tadi yang dari Bang Rekso ngomong 25, sekarang di aplikasi lapangan 35. Karena ngecerit ini semuanya. Tetapi permasalahannya dilakonin nggak dengan teman-teman di lapangan? Ya harus dilakonin karena kita ekonomi. Tapi nggak kayak gitu juga kata Bang Rekso. Ini harus ibaratnya ada namanya timbangan itu tadi yang seimbang. Dan saya bersyukur dengan Bang Rekso meluncurkan buku ini, saya juga muter dulu otak saya nih gimana nih untuk memperkuat pemikiran-pemikiran Bang Rekso. Mungkin saya juga nanti dari sini saya membuat kerangka berpikir juga, kerangka tulisan juga untuk memperkuat tulisan Bang Rekso. Untuk kita bareng-bareng itu ke pemerintah sama-sama gitu. Nah jadinya ini memang kita ekstra, pekerjaan ekstra yang kami juga nggak bisa menyalahkan BPJS dalam pelaksanaannya dia harus memegang dalam aturan perundang-undangan, nggak semena-mena juga. Jadinya memang ini harus kita lakonin, dan memang kalau misalnya tadi ada peluang
dalam kekuasaan berikutnya yang tadi diutarakan dari teman-teman Garda dengan pusat solidaritas, gerakan solidaritas, ya mudah-mudahan juga dari situ. Cuma kita harus paham lah siapa pemilik aplikasi ini dan hubungannya dengan kekuasaan itu bagaimana. Tapi kita juga jangan berapriori juga, gitu. Harus berusaha juga seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Didi. Ya, sama-sama. Pertama dong buat saya masih mau nanya tanggapan dari Serikat yang ini, tanggapan dari solusi Ya, ditawarkan. betul. Saya apresiasi soal pekerja, tapi saya juga bisa sebaliknya bisa boleh tetap mitra, tapi badan hukumnya koperasi. Nah itu beda sekali. Kalau badan hukum koperasi itu dari awal sejak negara ini merdeka, siapa-siapa yang paling banyak jasa yang terhadap koperasi, dia yang akan mendapatkan S1 besar. Jadi kalau misalnya dia potong 10% atau naas 20% seperti sekarang, terkumpul ratusan triliun di koperasi, itu kembali lagi ke. Nah, menariknya ini gini, kalau yang seperti ini, mitra itu boleh bebas, dia nggak usah dikasih jam kerja, lo mau kerja, ya ini kalau koperasi ya, lo mau kerja ya lo duit, lo nggak kerja ya lo nggak apa-apa. Karena kami di sini kos Bapak Ibu ya, karena kami dari Semarang ya, di Jawa Tengah. Pindah di sini, jadi saya tiap hari pelanggan. Tadi menarik Pak dari Garda ya. Saya kan tiap hari naik Gojek, kadang kalau macet ya naik ini ya, tarif buka ya Pak. Saya sempat tanya Pak, ini tolong aja. Mas, besok itu demo apa sih? Saya sempat tanya ya. Ini keluar dari hati, saya juga bagus sih tidak ini. Apa sih yang dimasalahkan demo besok itu? Saya mendengar besok macet nih. Jangan-jangan saya tidak bisa ke kantor ini apa? Ternyata demonya siang, pagi mereka masih tarik dan bisa tarik. Ada apa sih Mas? Gini loh Bu, kami itu kan disebut mitra, tapi kami kayak pekerjanya, kayak dia tuh atasan kami harus mungkin harus sesuai dengan Tuhan. Kalau mitra kan sejajar, gitu Pak ceritanya. Saya setuju bahwa sistem relasi kerja platform ini belum mulai perlindungan. Ini dari buku Rexon itu diatur bahwa ada PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, namun PP 7 2021 tadi, walaupun tadi Bang Jumhur sudah mengungkapkan mestinya bentuknya koperasi gitu, tapi Menko UKM tadi dia tidak menyatakan perlindungan tadi, padahal mestinya ada perlindungan tadi kalau memang kita mau melakukan perlindungan tadi. Jadi mungkin harus ada advokasi juga terhadap PP 7 2021. Kemudian di Permen Perhubungan nomor 12 tahun 2019 itu tidak menjawab tentang sistem relasi yang memberikan si platform worker atau gig worker tadi sebagai pihak yang terafiliasi dengan penyelenggara platform untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi itu kenapa saya bahwa ada dua aturan tadi yang diungkapkan Abang di buku, tapi itu memang belum memberikan perlindungan khusus terhadap relasi terhadap platform worker atau gig worker. Ini soal konteksor di GMKI ya, termasuk Kristen Indonesia. Jadi masih mahasiswa sudah ada yang nama konteksor. Sampai saya ke Jakarta, tinggal di Jakarta dan hari ini sama-sama dan dikasih ya satu meja untuk berbicara kan grup juga ya dengan senior cukup jauh perbedaan dari angkatan kuliah mahasiswa di organisasi juga. Tapi mengetahui bahwa Bang Rexon yang konsen dengan guru, isu guru di Indonesia maupun internasional sudah cukup baik untuk kami juga aktivis dari bersemangat untuk maju bersama-sama, apalagi ini sudah Karena memang selama kemitraan itu berjalan, sulit sekali untuk perusahaan itu memberikan jaminan sosial gaji tiap bulan karena sistemnya kemitraan. Saya sebagai presiden SPSI saya pesan 1000 pieces. Wah, ini 1000 itu dibandingkan ke semua PUK.
Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan peluncuran buku ini mungkin sedikit aja. Yang pertama ingin saya katakan bahwa memang platform ekonomi memang merubah hubungan kerja di seluruh dunia. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan bagi serikat pekerja dan membuat kebijakan yang besar. Jadi tidak hanya kepada buruh, tapi kepada pemerintah juga ini memusingkan. Ya, termasuk juga bagi perusahaan. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang mengatur tentang itu. Kita bicarakan, dan ini menjadi sebuah kontribusi besar juga bagi kita di dalam melakukan pekerjaan dari tingkat internasional. So my short comments, and I hope I'm not repeating things, my Bahasa Indonesia is not up to any standard, so I may well repeat, I apologise. But for me, this is such an issue because there are so many intersecting parts to it. The need for decent work and the fact that people are being put into the situation of working in such an insecure way and with such poor wages and conditions is a real challenge. Ya, jadi komentar saya tidak akan panjang, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa memang situasi yang kita hadapi sekarang ini membuat kita dalam kepastian kerja yang tidak pasti gitu. Jadi ini menjadi sangat serius bagi kita.